Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Minggu lalu kita belajar dari firman Tuhan, dari kisah bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki ditambah perempuan dan anak-anak kira-kira 15.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kebenaran atau peristiwa ini? Yang pertama, bahwa Tuhan mau menjawab kebutuhan manusia. Dan kebutuhan manusia bukan sebagian, tetapi seluruh kebutuhan manusia, yaitu rohani, jiwa, dan juga kebutuhan jasmaninya. Sandang pangan papan. Jiwa itu bicara tentang ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Dan tentunya roh itu bicara tentang kehidupan yang kekal, keselamatan. Jadi Tuhan mau menjawab seluruh kebutuhan hidup manusia. Itu sebabnya Tuhan tidak membiarkan orang-orang itu lapar. Dan Tuhan mau memberi mereka makan. Itu kebenaran yang pertama yang kita dapatkan dari peristiwa ini. Dan yang kedua, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana caranya supaya beri mereka makan. Padahal Tuhan Yesus sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan mereka untuk menjawab kebutuhan yang ada. Karena Tuhan Maha Kuasa, Dia punya segala sesuatu. Dia bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, tidak butuh murid-muridnya. Tetapi mengapa Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya? Karena Tuhan ingin melibatkan murid-muridnya dalam menjawab kebutuhan yang ada. Oke. Dan ketika kita menjawab kebutuhan yang ada, sebenarnya kita sedang menjawab juga kebutuhan kita. Oke. Saya ulangi ya, ketika kita menjawab kebutuhan yang ada, sebenarnya kita juga menjawab kebutuhan kita. Bukankah murid-muridnya ikut makan juga? Mereka juga pastinya lapar kan? Bukan hanya orang banyak itu, mereka ikut makan dan sisa masih 12 bakul dibawa pulang ke rumah. Jadi ketika murid-muridnya juga menjawab kebutuhan yang ada, sebenarnya itu menjawab juga kebutuhan mereka. Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang berpikir, saya ini enggak berguna. Ataupun kalau ada yang berpikir begitu, saya mau saudara berubah pikiranmu. Bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berdampak hidup saya bagi yang lain. Ya cukup begini saja. Saya rasa kita semua lahir dengan satu kerinduan. Bahwa kita bisa bermanfaat. Betul? Kita bisa berguna. Bahwa kita bisa berdampak. Dan itu salah satu kebutuhan yang penting bagi kita. Ketika kita merasa bahwa kita bisa berguna, kita bisa berdampak, itu sesuatu yang sangat berarti. Jadi ketika kita menjawab kebutuhan yang ada, kita juga menjawab kebutuhan kita. Karena Tuhan memang telah merencanakan kita sejak semula. Tidak ada yang saudara jadi secara kebetulan, tapi Tuhan merencanakan semuanya. Nah, di dalam Wikipedia saya beberapa waktu yang lalu saya membaca di Mazmur, Raja Daud berkata bahwa Tuhan mengenal dia ya sebelum dia ada dalam kandungan ibunya. Demikian juga Yeremia dikatakan Tuhan mengenal dia, memilih dia, termasuk juga Daud. Dan Tuhan membentuk dia dalam kandungan ibunya. Dan tidak ada yang tersembunyi. Tulang-tulangnya tidak tersembunyi bagi Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan telah merencanakan segala sesuatu. Jadi Daud menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena memang dia diciptakan seperti itu gitu loh. Jadi sudah ada di dalam diri Daud. Passionnya, gairahnya, semangatnya, kerinduannya, kemampuannya itu sudah ada. Tinggal dia mau gak mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara, Tuhan akan pakai kita untuk menjawab kebutuhan yang ada dimulai dari diri kita, dari apa yang kita punya. Bukan dimulai dengan apa yang kita tidak punya. Atau dimulai dengan apa yang bukan diri kita. Menjadi sesuatu yang lain. Saudara akan menjadi sesuatu yang seperti yang Tuhan ciptakan. Jadi jangan sampai kita akhirnya berakhir di kuburan. Dan kita tidak sedang menjadi seperti yang Tuhan ciptakan. Sayang sekali. Selama kita hidup dalam dunia ini sudah taruh itu dalam diri kita. Untuk kita bisa berguna, bisa bermanfaat, menjadi jawaban bagi banyak orang. Itu kebenarannya saudaraku. Oke, next berikutnya. Ya.
Oke, ini Tuhan selalu ingin memenuhi kebutuhan kita. Terus lagi, next. Oke, Tuhan mau melibatkan kita, ya. Tuhan sudah merencanakan semuanya. Apapun yang akan saudara kerjakan, ya Tuhan sudah merencanakan semuanya. Tapi tidak semua rencananya itu tergenapi karena tergantung respon kita juga. Apakah kita mau? Apakah kita punya inisiatif? Apakah kita punya kerelaan? Nah, kalau kita hanya melihat hanya diri kita, kebutuhan kita saja, maka kita akan selalu buta kepada apa yang menjadi kebutuhan. Dan kita buta juga kepada diri kita, sebenarnya kita sudah punya itu untuk menjawab kebutuhan yang ada. Dibutuhkan kerelaan kita, Tuhan mau ketaatan kita. Dan Tuhan mengajar kita untuk memanage segala sesuatu. Tuhan katakan pada murid-muridnya untuk atur 50 orang per kelompok. Jadi diatur sedemikian rupa supaya waktu distribusi itu bisa berjalan dengan baik. Waktu di tangan Tuhan 5 roti dan 2 ikan itu akhirnya bisa didistribusikan dengan baik kepada semua. Memenuhi kebutuhan semua dan masih ada lebih. Oke, berikutnya saudara. Ya, di sini ada sesuatu yang menarik juga di sini ketika Tuhan Yesus berikan tugas kepada murid-muridnya. Murid-muridnya berkata begini. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Memang 200 dinar itu tidak cukup. Karena 200 dinar itu kalikan 150.000 misalkan karena dinar itu upah kerja 1 hari. 150.000 misalkan, kalikan 200 itu 30 juta. 30 juta bagi 15.000 itu satu orang dapat 2.000 rupiah. Jadi tentunya tidak akan cukup makan kalau cuma 2.000 rupiah ya, paling enggak 5.000 lah mungkin. Beli roti 5.000, ya satu roti begini. Jangan pikir terus roti-roti yang di Bon Ami saudara. Ya. Jadi 2.000 jelas memang tidak akan cukup kenyang. Belum lagi ikan pindangnya. Mana cukup 2.000. Jelas memang. Jadi saudara, ketika Tuhan memberikan kepada kita tugas, ketika Tuhan mau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, seringkali kita juga merespon seperti murid-murid ini. Kita melihat apa yang kita tidak punya. Ya, seandainya aku punya. Seandainya aku punya talenta ini, seandainya aku punya uang, seandainya aku punya pekerjaanku sudah lancar, pekerjaanku masih belum lancar sekarang, seandainya aku bisa berbuat lebih banyak. Dan banyak kali kita juga terjebak dalam hal yang sama ketika Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menjawab kebutuhan. Kita melihat kepada apa yang kita tidak punya. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat ke-13, karena Lukas juga mencatat peristiwa ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang banyak ini. Jadi Tuhan, kecuali kita ini keliling untuk cari roti sebanyak untuk 15.000 orang. Coba sekarang saudara misalkan dikasih tugas. Hari ini untuk cari untuk makanan roti untuk 15.000 orang. Kita keliling kota ini masuk ke toko-toko roti. Ya kan? Kecuali seminggu sebelumnya kita bisa pesan lebih dulu. Tapi kalau hari ini kita disuruh cari. Kita akan kesulitan. Kita akan keliling dari toko-toko di Mulyosarii ini belum cukup mungkin untuk 15.000 orang. Keliling lagi tempat lain, keliling pasar-pasar beli ikan pindang. Jadi ya itulah memang kadang-kadang kita juga seperti itu ketika Tuhan berikan kepada kita satu tanggung jawab. Ketika Tuhan mau bekerja melalui kehidupan kita, seringkali kita terjebak dalam hal yang sama, kita selalu melihat apa yang kita nggak punya. Dan kita melihat tantangan, kesulitan demi kesulitan. Akhirnya itu membuat kita tidak bergerak. Saudaraku. Nah, ketika saya terus merenungkan kebenaran ini sepanjang minggu ini saya berdoa. Kalau saya berdoa jam 2 pagi itu ya, kalau saya sendirian saya banyak berdoa dalam roh. Dan saya bertanya, Tuhan apa yang harus diperbuat?
Apa yang harus diperbuat? Dan Tuhan taruh dalam hati saya bahwa mujizat itu terjadi bukan nanti, sekarang. Dan mujizat tidak dimulai dengan apa yang kita tidak punya, dimulai dari apa yang ada pada kita. Jadi tidak dimulai nanti kalau kita punya lahan lebih luas, punya bangun gerak komunitas, baru kita bisa menjadi berkat bagi komunitas, baru kita bisa melihat ada jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Tidak tunggu itu, saudaraku. Tidak tunggu nanti. Tapi sekarang saat ini juga dengan apa yang ada pada kita, itu yang Tuhan begitu bicara dengan kuat dalam hati saya. Selama 1 minggu ini, banyak berdoa, itulah yang Tuhan taruh dalam hatimu. Kamu lihat, mujizat sudah ada di dalammu, di tanganmu, di tangan setiap anggota jemaat. Sudah ada di situ. Memang 5 roti 2 ikan apa artinya? Tetapi ketika diserahkan kepada Tuhan, disitulah Tuhan melakukan pelipat gandaan. Jadi Tuhan tidak akan bekerja dari apa yang kita nggak punya. Tuhan selalu bekerja dari apa yang ada pada kita. Dan Tuhan sudah taruh itu dalam tangan kita atau dalam diri kita. Apa yang dia mau kerjakan. Tuhan sudah taruh itu. Bapak, Ibu, Saudara. Dan selama 1 minggu ini Tuhan menyadarkan saya, kamu harus menolong jemaat semua untuk melihat. Kadang-kadang kita khotbah, wah khotbahnya bagus, tetapi kalau tidak ada penerapan aplikasinya, khotbah yang bagus pun akan dilupakan. Karena mungkin ada khotbah yang lebih bagus lagi minggu berikutnya. Khotbah yang lalu sudah dilupakan dan tidak terjadi perubahan apa-apa. Jadi itu yang Tuhan menyadarkan saya, kamu harus menolong semua untuk melihat dan membuat satu langkah yang simple, sederhana, dimulai dari masing-masing. Karena kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah anggota-anggotanya. Jadi masing-masing anggota berbeda satu dengan yang lain. Tapi semua masing-masing berfungsi. Itulah salah satu nilai kita, pelayanan tubuh Kristus. Semua berfungsi. Dengan demikian kita melakukan apa yang Yesus lakukan sebagai tubuhnya. Begitu. Oke, berikutnya saudaraku, kita akan melihat next lagi dalam kisah yang lainnya. Saya menemukan juga hal yang sama di perjanjian lama ketika Musa diutus oleh Tuhan kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Apa yang dia gagal lakukan pada waktu 40 tahun yang lalu, waktu dia masih muda, waktu dia masih punya power, punya kedudukan. Dia bukan hanya pangeran tapi dia jenderal perang. Ya, ahli sejarah Yosefus mencatat bahwa Musa itu seorang jenderal, pemimpin perang. Dia punya kedudukan, dia punya pasukan. Dia punya power, dia punya hikmat. Dia punya koneksi. Tetapi dia gagal. Dia gagal meyakinkan bangsanya sendiri bahwa dia adalah yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan mereka. Jadi dia sudah lupakan semua. Cita-citanya, dia sudah lupakan semua panggilannya, dia sudah lupakan idealismenya. Dia merasa ya sudahlah, it is finished, it is over, sudah selesai, hidupku memang sudah sampai di sini saja. Ya sudahlah, aku tinggal menunggu saja waktu aku dipanggil, akhirnya dipanggil pulang. Jadi dia cukup puas mengembalakan kambing domba, dia sudah lupakan semua cita-citanya, dia sudah lupakan idealismenya, dia sudah lupakan semua yang Tuhan sudah taruh di dalam dirinya. Dia kubur, tidak kubur semuanya. Sehingga waktu Tuhan muncul dalam semak belukar yang bernyala, dia menolak. Karena dia sudah kubur, dia anggap sudah mati semua. Dan Tuhan berkata saat ini, waktunya kamu siap untuk kembali ke Mesir dan bebaskan umatku. Dan apa yang Musa katakan, Tuhan, dulu aja waktu aku masih punya segala-galanya, aku gagal. Apalagi sekarang aku gak punya apa-apa. Aku sudah tua, Tuhan. Dulu waktu aku masih muda, punya kedudukan, punya jabatan. Dikatakan dia berkuasa dalam perkataan tindakannya. Gagal, gak bisa. Apalagi sekarang dan juga aku ini gak pandai bicara, Tuhan. Buktinya aku tidak bisa meyakinkan bangsaku sendiri. Udah cari orang lain saja Tuhan. Aku sudah selesai. Sudah. Terus apa jawaban Tuhan kepada Musa? Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata,
Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Memangnya kamu siapa? Kamu punya apa sih? Kira-kira begitu. Masa kamu bisa? Terus Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, apa cuma tongkat? Ya dimulai dari situ. Dimulai yang ada di tanganmu sekarang. Musa berpikir tentang sesuatu yang dia nggak punya. Tuhan, aku tidak punya kemampuan, aku tidak punya koneksi, aku tidak punya segala-galanya. Aku cuma punya apa di dalam tongkat, itu cukup. Dimulai dengan apa yang ada padamu. Tuhan berkata. Nah di situ kita melihat bagaimana Musa akhirnya berhasil. Ketika dia serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja. Dan kita melihat juga dalam kisah yang berikutnya di Perjanjian Lama juga kisah seorang janda yang punya hutang besar oleh karena ya nggak tahu karena apa gitu. Suaminya sudah meninggalkan hutang besar. Dan anak-anaknya itu sudah mau diambil oleh penagih hutang, nggak bisa bayar hutang, mau dijual sebagai budak. Dan dia akhirnya datang mengadu kepada bosnya, yaitu bos dari suaminya, Nabi Elisa. Karena suaminya seorang nabi, dibawa Nabi Elisa. Dia datang kepada Nabi Elisa. Mengadukan semua masalahnya, persoalannya. Terus apa jawaban Nabi Elisa? Dan saya percaya itu dari kepada Tuhan ya tentunya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Nah, sementara perempuan ini berpikir apa yang dia tidak punya kan. Seandainya suamiku meninggalkan 2 kilo emas gitu, taruh di mana gitu, aku di dalam rumah aku cari dapat, nah itu selesai masalahku. Aku gak punya itu. Aku gak punya semua benda-benda berharga, gak ada lagi yang bisa dijual untuk bayar hutang. Bukan itu yang Elisa tanya apa yang kamu masih punya? Jawab perempuan itu, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu. Apapun di rumah. Aku gak punya apa-apa yang bisa cukup berarti untuk bisa menyelesaikan masalahku. Kira-kira begitu. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nabi Elisa bilang cukup. Itu saja, dimulai dari itu. Kamu pulang ke rumah. Ya. Kamu tutup pintu. Pinjam dulu bejana-bejana dari tetanggamu. Ya pinjam. Sebanyak kamu bisa pinjam. Dan tutup pintu rumahmu dan tuanglah buli-buli minyak itu. Isi minyak ke setiap bejana. Maka ketika dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui nabinya. Itu buli-bulinya penuh semua. Bejana-bejana kosong. Buli-bulinya mengalir terus minyaknya nggak pernah berhenti. Sampai bejana yang terakhir terisi penuh. Barulah minyak itu berhenti mengalir. Waduh, seandainya aku tahu begini, aku pinjam lebih banyak ya. Mungkin 2 kali, 3 kali lipat. Pinjam sebanyak mungkin sampai ke desa-desa lain pinjam bejana. Ya sesuai dengan imannya dia. Dan terjadilah dia bisa bayar hutangnya semua dan sisanya bisa pakai untuk hidupnya. Jadi mukjizat dimulai dari apa yang ada di dalam rumahmu. Apa yang kamu punya. Cuma buli-buli minyak itu cukup. Ketika kamu percaya dan kamu bersedia menyerahkan minyak itu mengikuti apa yang Tuhan katakan, maka minyak itu tidak akan berhenti. Sampai semuanya itu menjadi penuh. Jadi seringkali waktu kita berpikir tentang pekerjaan Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat, bagaimana kita bisa menjadi jawaban. Kita seringkali salah fokus, kita fokus kepada apa yang kita tidak punya, kita fokus juga kepada rintangan, masalah, kesulitan, persoalan. Sementara Tuhan mau fokus bukan kepada itu. Tuhan mau kita fokus pada apa yang kamu punya. Apa yang ada padamu. Dimulai dari situ. Apakah kita punya kerelaan? Apakah kita punya inisiatif? Apakah kita punya ketaatan? Itulah kuncinya. Apakah kita rela? Apakah kita punya inisiatif? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan pakai kita sesuai dengan janji Tuhan. Kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi berkat.
Kita akan keturunan Abraham berdasarkan iman. Itu janji Tuhan berlaku untuk saudara dan saya. Jadi kita pasti akan menjadi berkat. Menjadi jawaban, solusi bagi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah sementara kita menjawab kebutuhan yang ada, kita juga menjawab kebutuhan kita sendiri. Baik kepuasan dalam batin maupun juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tergantung bagaimana kita memandang. Apakah kita bersedia, apakah kita punya iman bahwa Tuhan akan mengerjakan hal itu melalui apa yang ada pada diri saudara dan saya. Dan saya sangat mengerti setelah berdoa-berdoa bahwa saya harus menindaklanjutkan ini dengan satu tindakan-tindakan yang real, yang praktis. Menolong saudara untuk melihat apa yang saudara punya dalam dirimu. Kenapa? Karena khotbah sebagus apapun saya katakan kalau tidak ada tindakan praktis yang mengikutinya, maka saudara minggu depan, bukan minggu depan, besok saudara lupa khotbah saya. Dan tidak terjadi perubahan apa-apa dalam hidup kita dan gereja ini. Tetap akan sama, sekalipun khotbahnya bagus. Kebenarannya luar biasa. Tapi kebenaran itu tidak akan bisa merubah kehidupan kita kecuali kita berubah. Oke, next berikutnya saudaraku. Di Efesus 2 ayat 8 sampai dan 10 firman Allah berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum saudara lahir Tuhan sudah persiapkan pekerjaan baik untuk kita menghidupinya. Untuk kita mengerjakannya, itu maksudnya. Dia sudah persiapkan jauh sebelumnya. Dia sudah taruh dalam diri kita kecenderungan, kerinduan, hasrat, talenta, kemampuan, semuanya sudah ada dalam diri kita untuk kita mengerjakan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya bagi saudara dan saya. Ketika saya menyadari hal ini, ketika saya membaca di Mazmur itu, saya rasa beban-beban saya terangkat begitu. Ketika saya berpikir tentang tugas, tanggung jawab saya, bagaimana saya sebagai direktur doa dan sebagai gembala sidang dengan visi, dengan goal yang begitu besar. Tiba-tiba saya merasa itu beban itu yang begitu berat terangkat ketika saya menyadari akan hal ini bahwa Tuhan yang telah mempersiapkannya. Kalau saya ada hari ini karena Tuhan mempersiapkannya, karena anugerahnya. Kalau saya suka pergi perjalanan misi, bisa tidur di mana saja, ya, bisa makan, menikmati apa saya perjalanan dan jauh dan segala apa, karena memang Tuhan ciptakan saya seperti itu. Enggak semua orang mungkin menikmati perjalanan panjang. Kalau perjalanan naik pesawat, terus naik sepeda motor, naik perahu, kena perahu aja sudah mabuk, sudah muntah-muntah. Enggak semua orang akan menikmati itu. Tapi saya menikmatinya. Karena memang Tuhan telah menciptakan saya seperti itu. Itu aja. Jadi buat saya nanti tanggal 4 September saya akan pergi ke Halmahera ini untuk mengatur bantuan-bantuan untuk pembangunan gedung gereja, untuk menyelesaikan asrama sekolah Alkitab, untuk bikin bantuan sepeda motor untuk perjalanan misi di sana. Saya melakukannya dengan enjoy, menikmatinya. Karena memang Tuhan menciptakan saya seperti itu. Gitu. Itu aja, simpel aja. Bukan beban buat saya. Itu liburan buat saya. Ya, perjalanan misi panjang 8 jam, 9 jam naik mobil. Kadang-kadang ya juga kalau ini naik sepeda motor, naik perahu dan segala macam. Buat saya itu sesuatu yang saya nikmati. Dan saya bisa menikmati pemandangan, bersyukur sampai terharu-haru begitu. Melihat pemandangan, enggak semua orang seperti itu saudaraku.
Jadi bukan karena saya istimewa, enggak. Karena memang Tuhan ciptakan saya seperti itu. Itu aja. Jadi banyak hal, ketika saya menyadari hal itu saya cuma bersyukur aja. Bukan beban. Tidak menjadi beban buat saya. Berdoa tidak menjadi beban buat saya juga. Karena saya menikmati doa. Tidak jadi beban. Mengunjungi, memikirkan semuanya ini tidak menjadi beban. Karena saya dipanggil untuk itu. Saya tahu. Jadi bukan beban buat saya lagi. Karena saya tahu Tuhan mempersiapkan semua pekerjaan baik. Dia mau saya hidup di dalamnya. Saya harus berserah saja. Berserah. Menyerahkan apa yang memang sudah Tuhan taruh di sini. Di dalam. Bukan yang di luar. Tidak menjadi siapapun, jadi dirimu sendiri. Itu aja, simple. Jadi dirimu sendiri sebagaimana Tuhan telah menciptakanmu. Sebagaimana Tuhan telah merancangkanmu. Itu, simple. Hidup ini tidak perlu ribet, rumit, simple aja sebenarnya hidup ini. Sederhana sebenarnya. Walaupun tantangannya tidak sederhana, walaupun masalahnya tidak sederhana, walaupun masalah segudang. Tapi kalau ketika kita menyadari bahwa Tuhan mempersiapkan semuanya, Dia mau kita hidup dalamnya, maka semua beban-beban itu rasanya sudah diangkat. Karena memang Tuhan menciptakan kita masing-masing secara khusus untuk menggenapi apa yang menjadi rancangannya. Simple. Oke, next berikutnya, saudara. Ketika Tuhan kasih perumpamaan, ya seorang raja yang pergi, seorang saudagar yang pergi ke luar negeri dan dia memberikan talenta-talenta kepada hamba-hambanya. Dan perhatikan, ada 3 hamba yang diberikan talenta sesuai kemampuan mereka. Ya sesuai kemampuan mereka, 5. Yang 5 sesuai kemampuan dia 5, yang 2 sesuai kemampuan 2, dan 1 sesuai kemampuannya juga 1. Dan Tuhan tidak menuntut yang 1 harus mengerjakan yang 5, tidak. Yang 2 harus mengerjakan 5, apalagi yang 1. Masing-masing mengerjakan bagiannya sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Tapi yang 1 dia kubur, itu salahnya. Dia kubur, dia tidak kerjakan talenta itu yang Tuhan berikan kepada dia. Dan akhirnya Tuhan bilang kamu hamba yang jahat. Sementara yang 5 talenta, 2 talenta hamba yang baik. Bukan karena hasil yang mereka peroleh lebih besar, tidak. Karena mereka setia melakukan seperti yang Tuhan rencanakan. Itu saja. Kan Tuhan dari Tuhan semua. Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu sesuai kemampuannya. Dan mereka hanya mengerjakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Itu aja, simple. Kalau kita tidak dipanggil untuk banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita dipanggil untuk menghidupi kehidupan yang Tuhan telah rencanakan bagi kita. Sesimpel itu sebenarnya. Tuhan kita mengerjakan apa yang sudah ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Nah, saya perlu menolong Bapak Ibu Saudara untuk bisa melihatnya secara konkret, tidak abstrak. Kalau saya berbicara tentang talenta, masih abstrak. Ya. Saya berusaha untuk menjadikan ini sebagai sesuatu yang konkret. Tidak bersifat abstrak. Atau bersifat wacana gagasan saja. Saya mau kita menuangkannya dalam bentuk yang konkret. Yang bisa saudara masing-masing kerjakan. Dan saudara mengerjakan bagianmu bukan bagian orang lain. Jangan mengerjakan bagian orang lain. Jangan berusaha mengerjakan bagian saya. Saudara pasti stres. Gak akan mungkin bisa. Saya juga berusaha mengerjakan bagian saudara, saya juga stres. Jadi jangan coba mengerjakan bagian yang lain. Jangan coba mengerjakan bagian Ciuli, saya akan stres. Jangan coba mengerjakan bagian pimpin pujian, saya juga akan stres memimpin pujian. Nyanyi boleh, pimpin pujian tidak. Ya kan? Jangan coba mengerjakan bagian-bagian yang keuangan yang catat-catat, saya akan stres. Bukan bagian saya. Jadi jangan coba mengerjakan apa yang punya orang lain. Kerjakanlah bagianmu, itu saja. Itu bicara tentang talenta. Apa yang Tuhan sudah investasikan masing-masing pada kita semua. Sesimpel itu, saudaraku. Dan mukjizat dimulai dari situ. Pertama, orang sakit. Saudara,
Kalau kita mengatakan kita mau melakukan apa yang Yesus kerjakan sebagai tubuh Kristus, orang sakit menjadi juga perhatian daripada pelayanan Tuhan Yesus. Nah, terus saudara berkata, oh saya yang belum dilatih untuk mendoakan orang sakit. Saudara nggak bisa mendoakan orang sakit, bisa saudara kasih informasi kan. Oh ada yang sakit ini. Saudara bisa ajak yang lain, yuk. Atau masukkan doa rantai. Dan saya selalu mengatakan, usahakan yang doa rantai itu kalau bisa dikunjungi. Mengapa? Karena pertama bisa jadi orang itu belum percaya sama Tuhan. Kita bisa bawa dia sama Tuhan. Yang kedua, bisa jadi keluarganya ada yang belum kenal Tuhan Yesus juga. Saudara, banyak kita jemaat yang akhirnya dimenangkan melalui pelayanan kepada orang sakit. Banyak, saudara. Nah, yang salah satunya terakhir ya, saya cerita yang terakhir. Kalau cerita ini banyak sekali saudara yang datang kepada Tuhan atau menjadi jemaat oleh karena dilayani ada keluarga yang sakit atau orang itu sakit, suaminya sakit atau gimana. Itu akhirnya menyentuh hati orang. Ketika kita melakukan sesuatu, melayani orang sakit. Pertama, ada mujizat yang Tuhan kerjakan, ya, dan mujizat yang terbesar ingat keselamatan. Orang itu bisa terima Yesus dan selamat. Dan mujizat juga bisa terjadi kesembuhan. Dan juga saudaraku, bisa juga orang melihat kasih kita. Pengorbanan yang kita lakukan. Dan itu menyentuh hati orang, membuka hati orang untuk mendengarkan kabar baik. Jadi baru 1 bulan yang lalu kita baptis satu keluarga, suami istri, Bapak Sugiono dan istrinya. Itu oleh karena saya diberitahu oleh ada Bapak Henry Setiawan, dia kenal Bapak ini. Bahwa Bapak ini sudah lama berapa bulan sakit, kakinya bengkak, dia sulit sekali berjalan. Dan akhirnya saya katakan kepada Bapak Henry, bagaimana kalau kita kunjungi? Oh orangnya masih ke Jombang katanya. Nanti ya tunggu. Waktu dia pulang ke Jombang, Bapak Henry kasih tahu saya, ayo kita berangkat. Dari situ saya bisa mengenal Bapak ini dan saya tahu masalah dia, tantang dia untuk bertobat, untuk lepaskan diri dari semua roh-roh yang lain. Dan dia mengatakan, dia mau, dia bersedia, saya pimpin dia terima Tuhan Yesus di rumahnya. Dan kemudian kami kunjungi lagi 1 kali lagi, memastikan dia. Dan dia katakan kalau saya sembuh bisa jalan, saya akan gereja mau berdiri dibaptis. Dan dia sembuh, bisa jalan, dia datang di gereja sama istrinya, dibaptis. Dan biasa datang di minggu sore, saudaraku. Jadi itu bisa terjadi karena apa? Karena ada yang memberikan informasi dan bersedia kunjungi, ajak saya. Begitu. Simple. Melayani orang sakit, melayani orang yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Dan saudara punya informasi itu. Saudara tahu kenal orang-orang seperti itu. Mungkin saudara, saya belum terlatih untuk melepaskan orang dari roh jahat. Ya, tidak harus. Saudara bisa kasih informasi, saudara bisa mengunjungi orang itu, ajak yang lainnya. Tidak harus ajak saya juga, bisa ajak Pastor Eni, bisa ajak yang lainnya. Yang memang Ibu Welastri juga bisa untuk bisa melayani dan banyak juga yang lainnya. Saudaraku. Saya rasa kita bisa melakukan itu. Kita bisa kasih informasi, kita bisa temanin. Itu karena itu keluarga kita, karena itu teman kita. Kalau datang terus kita, yang datang kan orang, siapa kamu? Tetapi kalau ada keluarganya yang menemani kan, oh ini pendeta, ini gini-gini. Orang ada buka pintunya, saudara. Misi. Mitra misi dalam doa. Bisa terlibat. Dalam dana. Saya bisa ambil bagian untuk dana. Dan juga dalam ikut perjalanan misi. Mungkin saudara berpikir, saya nggak punya waktunya, Pastor. Saya punya pekerjaan, bagaimana saya meninggalkan pekerjaan saya selama 1 minggu atau 5 hari. Saya ikut perjalanan misi tidak harus ke Halmera, tidak harus ke Sumba, tidak harus pergi ke Medan, tidak harus ke Singkawang. Sudah bisa ikut perjalanan misi yang ke Malang, Malang Selatan, bisa pergi pagi, pulang malam. Paling nginep juga 1 malam, mau pulang malam juga bisa. Nah saudara bisa garis bawahi, nanti saudara akan tulisin. Mungkin saudara selama ini punya kerinduan, tapi yang saudara dengar, Halmahera, aduh rasanya gak mungkin lah aku. Aku punya tanggung jawab, punya pekerjaan.
Bagaimana aku bisa pergi Halmahera? Ya kan? Bagaimana aku bisa pergi Medan? Tapi saudara bisa, oh saya bisa kalau cuma pergi ke Malang mah saya bisa. Oh kalau cuma Malang Selatan oke lah. Nah, cuma izin 1 hari ya oke. Oh kalau pas hari libur lagi kebetulan, saya bisa ikut. Saudara tinggal garis bawahi, nanti kita akan kumpulkan data ini. Ketika nanti kita rencanakan perjalanan misi, kita akan umumkan. Hubungi saudara-saudara semua, saudara bisa planning juga. Saya mau ikut yang bulan apa ya, kemana, dan begitu. Terus penginjilan. Saudara mungkin ada yang punya kerinduan, saya mau menginjil orang. Menginjil, mungkin bikin satu kelompok untuk pergi kemana, ke toko-toko, ke jalan, kemana, ke rumah sakit. Saudara bisa garis bawah itu. Dan saya waktu bagikan ini di kaum muda semalam, itu ada yang garis bawahi penginjilan loh beberapa. Tadi pagi juga saya masih melihat ada yang garis bawahi penginjilan. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, itu saja. Enggak semua orang mungkin punya passion di situ. Saudara nggak harus lakukan kalau itu bukan passion saudara. Kalau saudara tidak terpanggil untuk itu. Tapi bukan berarti kita tidak perlu bersaksi kapan saja, di mana saja bersaksi. Tapi model penginjilan yang keluar ke jalan-jalan mungkin bukan saudara. Gitu. Tapi ada orang-orang yang terpanggil di situ. Mengajar sekolah minggu. Mungkin ada di sini saudara yang kepingin mengajar sekolah minggu, tetapi belum ada kesempatan. Gitu loh. Mungkin mau sebagai helper yang membantu. Saya tadi pagi saya baca itu ada yang terus menjadi helper gitu. Sekolah minggu. Terus penjemputan. Menjemput anak-anak sekolah minggu. Menjemput anak remaja. Saya dengar kesaksian Bapak Widi yang minggu lalu bagaimana dia dulu menjemput ada tamu yang datang. Itu dia bahagia karena dia merasa dia melayani Tuhan. Memang itu melayani Tuhan, saudaraku. Hal yang simpel saja sesuai dengan apa yang dia taruh di dalam hatinya. Waktu itu dia berkata kalau suruh pimpin doa dia mangkir. Suruh pimpin doa ke depan. Pagi dijadwalkan pagi dia datang sore. Dia masih belum berani pimpin doa di depan. Ya enggak apa-apa tapi sekarang jadi pendeta. Tapi dimulai dengan dia menjemput orang. Dia merasa sudah bahagia karena itulah yang ada dalam dirinya saat itu. Ya, terus menerima tamu. Dan saudara penerima tamu bukan hanya yang di sini. Saya mau lihat yang di bawah juga ketika orang baru aja sampai di parkiran sudah disambut luar biasa. Amin saudaraku. Ya, jadi bukan hanya di sini. Jadi masih butuh lagi penerima tamu yang lain yang begitu antusias menyambut orang. Datang di parkirannya seorang sudah disambut. Yang lagi pusing kepala dan banyak masalah lihat senyum saudara, wah sudah terhibur. Penerima tamu, greeter. Greeter itu maksudnya gini, ada orang yang baru pertama kali hadir. Dan kita tanya, saya pernah angkat tangan. Setelah itu, setelah pulang, orang itu paling yang tanyain mungkin Pastor Eni. Kan saudara bisa juga, oh saya mau ambil bagian itu. Saya mau kenalan orang itu dan menguatkan dia, menyambut dia. Saudara bisa, garis bawahi. Jadi setelah ibadah selesai, saudara bisa ketemu dengan orang itu baru hadir, kenalan dengan dia. Jadi bukan hanya Pastor Eni yang melakukannya. Saudara bisa melakukannya. Altar call. Saya seringkali altar call dan kemudian saya tunggu-tunggu. Ini siapa yang maju ke depan untuk dampingi orang-orang ini. Saudara bisa garis bawahi. Dan saya akan kasih briefing kepada saudara bagaimana mendampingi orang yang altar call nantinya. Terus doa keliling. Saya lihat ada di pagi itu ada yang garis bawah doa keliling. Terus di kaum muda itu ada beberapa yang doa keliling. Jadi nanti orang-orang yang punya hasrat di sini, yang passion di sini doa keliling akan kita kumpulkan. Dan dibentuklah satu pelayanan doa keliling yang dikepalai oleh orang-orang yang memang punya passion di situ, gairah di situ, yang akan mengkoordinir doa keliling. Jadi tidak harus saya yang mengkoordinir, ya saudara yang mengkoordinir. Saudara punya passion di situ, saudara bisa gerakan semua yang mau doa keliling untuk atur seminggu sekali doa keliling. Misalkan doa keliling di mana, mau pakai apa, pakai sepeda motor, pakai mobil.
Perkunjungan. Mengunjungi jiwa baru yang datang di ibadah. Tadi pagi ada keluarga Bapak Ali. Yang saya ketemu dengan mereka itu di Soto Ayam. Soto Ayam dekat Wisma Permai itu. Langganan saya. Saya ketemu dengan mereka dan saya menyapa, saya katakan, Pak kayaknya dari luar pulau ya. Oh iya kok tahu ya dari lokatnya gitu. Oh iya betul dari Bangka. Nah terus ngomong-ngomong istrinya bilang gini, saya ini GSJA di Palembang. Tapi sudah 21 tahun tidak ke gereja. Loh, di Surabaya sudah 20 tahun lebih tidak ke gereja. Saya bilang, kenapa? Ya ditunjuk ini suaminya. Ini tunggu dia katanya. Tapi sebelumnya dia mengatakan, sebenarnya saya sudah bilang sama suami saya, ayo kita ke gereja. Suami bilang, iya nanti. Iya nanti. Terus istrinya bilang, nah ini nggak bisa nanti lagi. Sudah ketemu pendeta? Katanya. Jadi langsung saya kunjungi mereka. Berapa kali saya kunjungi, saya sempat kunjungi ke tempat mereka usaha goreng kerupuk. Di pasar dekat pasar yang itu, yang pasar loak-loak itu. Nah di situ saya kunjungi mereka berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, tentunya saya rasa juga ada orang-orang yang punya hati. Ya saya mau kunjungi orang-orang yang baru pertama kali di gereja. 1 bulan yang lalu itu ada satu keluarga yang datang. Ketika saya berkhotbah saya melihat suaminya begitu terharu. Bahkan waktu di belakang dengan pasar ini ya, suaminya sudah nangis. Terus saya bilang, ayo ketemu saya di kantor. Saya ketemu bicara doakan mereka. Dia akhirnya cerita kalau dia sudah lama gak ke gereja. Dia ada kerinduan begitu. Dia sudah mulai kembali lagi kali ini ke gereja. Saudara, setelah itu saya mau kunjungi, tetapi apa yang terjadi? Sibuk dengan kongres, panitia doa dan atur semua dan kongres selama 1 minggu. Habis itu Kingdom Expansion. Setelah itu saya batuk, hampir 2 minggu. Ini baru rasanya hari ini saya bisa ngomong dengan lancar begitu. Sebelumnya itu 2 minggu. Hampir 2 minggu dari Senin. Jadi ketika saya mau kunjungan, aduh bagaimana saya dari batuk ini kunjungan ke orang kan rasanya kurang pas. Saya tahan. Untung dia masih datang terus ke gereja saya bilang. Tapi siang ini saya tidak melihat, mungkin sore mereka datang. Jadi itulah kerinduan kita gitu, ada jiwa baru. Tapi saya rasa bukan hanya saya yang punya kerinduan begitu. Ada orang-orang yang juga punya hati untuk orang-orang yang baru. Ketika saya juga terhalang gak bisa, ada yang lain bisa melakukannya. Dan kemudian juga mengunjungi orang yang sudah lama tidak datang di gereja. Tentunya ada orang-orang yang punya hati seperti itu, saya garis bawahi. Jadi nanti ketika ini kita bisa berbagi kepada saudara. Bisa mengunjungi si A, si B, Bapak bisa gak hari apa gini, ini sudah lama gak gereja gitu. Itu akan kita bagi beban-bebannya, pelayanan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing. Ada jemaat di remaja namanya Tio, Fulgentio. Dia baru-baru aja saya lihat dia terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Bahkan di acara image conference dia maju ke depan. Waktu tangan siapa mau jadi hamba Tuhan dia maju ke depan. Dan saya lihat saya perlu lagi follow up dia untuk pelepasan dan nolong dia untuk bertumbuh. Dan saya dengar kakeknya meninggal. Sebenarnya waktu sakit itu dia sudah telepon saya. Dia minta saya untuk datang kunjungi. Tapi bertepatan hari itu, hari Selasa kemarin, ada pertemuan dengan ICA. Kita sudah rencanakan itu jam 10. Jam 11 ya, jam 11 waktu itu. Jadi saya tidak bisa mengunjunginya gitu. Terus saya akhir pimpin dia, kamu bisa masuk ke ruang ICU. Bisa. Hati saya pengen pergi sebenarnya, tapi ini sudah ada janji. Ketemu dengan ICU, dengan Pak John Tello, dengan staf kita, semuanya ada fellowship. Saya bilang, kamu masuk ke ruang ICU, kamu doa, saya pimpin kamu, doakan kakekmu. Gitu loh. Hati saya sebenarnya sudah mau lompat untuk pergi ke sana begitu. Tapi saya nggak bisa. Saya bilang janji dengan dia besok ya jam 10 kita ketemu di Adi Usaha, Husada gitu. Bukan. Ternyata ketemunya di Adi Jasa.
Karena jam 10 begitu, jam 9 ketika saya mulai mau pergi, Tio telepon saya, engkongnya sudah dipanggil Tuhan. Ya, saya bilang ya sudah, nggak apa-apa, kamu kan sudah berdoa untuk engkongmu. Saya bilang. Tapi hati saya sebenarnya saya mau lompat hari itu untuk pergi kalau saya tidak ada ini. Dan saya datang di Melayat, ngobrol dengan dia panjang. Walaupun waktu itu saya masih batuk, masih badan saya rasanya nggak enak, ketiup angin. Tapi saudara, ketika kita melayani orang sakit, orang yang kedukaan, itu sangat penting. Sangat berarti. Percayalah, itu tidak akan dilupa oleh orang-orang yang ketika mereka sakit, ketika mereka kedukaan kita datang. Mungkin waktu pesta orang tidak lo ingat, tapi waktu kedukaan saya akan berusaha. Jadi saudara bisa ambil bagian itu. Saya mau melakukan ini. Sehingga kalau ada yang kedukaan, ada apa, saudara bisa dihubungi. Mungkin mewakili, mungkin kita berhalangan, waktunya tidak tepat, saudara bisa datang mewakili gereja dan ajak teman-teman yang lain. Menunjukkan support, menunjukkan perhatian, itu sangat penting, sangat berarti. Konsumsi. Menyediakan snack atau makanan untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, tadi pagi saya melihat ada yang garis bawah ini. Ada yang garis bawah semua, anak remaja, kaum muda, sampai semua makanan bagi komunitas. Karena ada orang-orang yang memang terpanggil untuk melakukan itu. Enggak semua orang. Saudara tidak perlu melakukannya kalau saudara tidak terpanggil. Saudara tidak punya hasrat di situ, jangan. Jangan garis bawahi apa yang saudara tidak punya. Apa yang tidak ada dalam dirimu. Tapi bagi orang-orang punya passion ini, akan begitu bersyukur dia dapat kesempatan ini. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Mereka akan sangat senang melakukannya. Saudaraku selama ini ya, Depot Mulyosari yang menyediakan makanan. Seringkali untuk anak-anak kaum muda juga, semalam masih istri saya, pasar ini dengan yang lain masak untuk anak-anak kaum muda. Makanan anak-anak muda. Dan juga untuk yang pelayanan di hari Minggu. Tadi pagi saya bawa mobil. Di belakang itu ada makanan. Tapi saya lupa. Makanannya tidak diturunkan. Dan sementara pasar ini khotbah di barat. Jadi dia bawa mobil Innova, makanannya itu dibawa ke sana. Jadi minta maaf yang hari ini yang melayani sudah tidak dapat makanan seperti biasanya karena itu mobil dibawa ke sana. Makanan dibawa ke sana. Jadi saya rasa ada orang-orang yang punya beban juga di sini gitu loh. Jadi mungkin gak harus setiap minggu, mungkin sebulan sekali saya mau kasih makan untuk yang pelayanan di hari Minggu. Mungkin saudara mau masak atau mau beli kasih makan. Saudara bisa tulis garis di bawah di situ dan kita akan bagi tugas masing-masing supaya semua bisa melakukan sesuai dengan talentanya gitu. Sesuai dengan kerinduan hatinya dan semua akan senang. Saya percaya kita punya kerinduan sebenarnya. Cuma banyak kali kita nggak tahu bagaimana menyalurkannya. Itu yang buat saya sadar bahwa saya khotbah agak bagus apapun kalau tidak menyediakan salurannya, orang akan lupa. Memberi makan bagi komunitas. Tidak tunggu kita punya nanti kalau punya gerak komunitas lahan lebih besar. Mungkin kita tidak mulai dengan setiap hari. Mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau ada yang saudara terbeban, saudara bisa hubungi. Dan kemudian kita atur, mungkin kita bisa kasih makan dulu sapan dan petugas kebersihan yang ada sekitar kita ini. Dengan mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali kasih makan mereka. Ada orang-orang yang punya beban hati di situ. Gitu loh. Dan akan senang melakukannya, tidak menjadi sesuatu yang berat. Kenapa? Karena saudara memang diciptakan seperti itu. Tuhan sudah taruh passion itu dalam diri saudara. Talenta itu dalam diri saudara. Begitu. Kebersihan. Kebersihan gedung, gereja, lahan parkir, dan lingkungan. Dan kita bisa melakukan sesuatu bagi kebersihan lingkungan kita. Di mana orang-orang di lingkungan kita akan melihat bagaimana dampak gereja bagi lingkungannya. Secara positif. Parkir dan keamanan selama ibadah minggu. Jadi udah ada berapa motor yang hilang. Tapi untungnya bukan di ibadah minggu hilangnya ya. Setahu saya itu di hari-hari yang lain. Di parkir gereja hilang. Motor pasar Juli itu dua yang hilang. Nah, saudara gini.
Kalau biasanya kalau saya parkir ya, saya tidak parkir di tempat ibadah. Di tempat ibadah, di lahan parkir maksudnya. Masa tempat ibadah di sini. Saya tidak parkir di lahan parkir. Mengapa? Saya parkir di tempat agak jauh. Karena saya selalu berpikir, nanti kalau ada orang yang banyak yang datang, mereka lihat, aduh parkir penuh, mereka cari tempat lain saja. Daripada gitu, biar baik saya parkir mobil saya di tempat yang lebih jauh. Dan saya selalu ingatkan Pak Julius Tamono, Pak, tolong Pak, siapa yang bisa pindahan mobil gereja supaya jangan di lahan parkir. Jadi saudara bayangkan mau khotbah, mikirin lahan parkir, mikirin mobil-mobil yang parkir. Saya rasa ada orang lah yang mungkin punya beban di situ. Yang akan bisa mengatur itu, bisa pindahin mobil-mobil, melihat, udah penuh nih. Rasanya ada mobil bisa dipindahkan aja dulu supaya orang-orang yang kemudian mau datang, mungkin tamu yang pertama kali hadir, mereka akan bisa parkir di situ. Olahraga, dan ini kalau di kaum muda banyak. Ya, tapi di umum juga saya lihat ada tadi yang garis futsal. Di garis bawah futsal. Jadi olahraga, futsal, badminton, tenis meja, biliar, catur, dan lain-lainnya. Saudara, saya lihat ini merupakan satu lahan yang sangat-sangat subur untuk menjangkau anak-anak muda, remaja. Dan kita perlu mengarahkannya, perlu mengkoordinir semuanya. Dan ini berapa waktu ke depan ini akan ada turnamen ya, futsal. Si Fortume Mesak yang kasih tahu saya. Dan untuk itu perlu mendaftar, satu tim 350.000, 2 tim 700.000. Saya ngomong sama Mesak, oke, kita akan support. Yang penting saya bilang, dengan acara ini, kegiatan ini, kita menjangkau remaja, kaum muda, mahasiswa yang belum bergereja, apalagi belum kenal Tuhan. Libatkan mereka. Entah jadi supporter, jadi pemain, itu yang mesti jadi goal kita. Jadi kita akan dukung. Olahraga harus menjadi juga saran untuk menjangkau jiwa, untuk menangkan jiwa. Bawa mereka kepada Tuhan. Olahraga apa saja, futsal, badminton, dan segala apa. Dan ini anak-anak muda memang karena mereka juga mungkin segi keuangannya masih ini, perlu support. Mungkin saudara mau support, saya mau bantu support dana untuk penjangkauan melalui olahraga ini. Kalau bisa garis bawahi di situ. Ada futsal, ada badminton, tenis meja, dan ada juga sepeda mungkin di situ. Yang saudara bisa tambahkan kalau saudara punya passion di sepeda. Nanti akan ada kumpul orang-orang yang suka bersepeda dan kumpul dan kemudian menjadi satu pelayanan untuk menjangkau orang-orang yang bersepeda. Terus operator ibadah seperti fotografer, kameraman, LCD proyektor, komputer, lighting, sound system. Saya bersyukur, terima kasih pada Pak Darmo pagi, siang, dan sore. Sound system, soundman. Ya, kita berikan tepuk tangan. Tapi saya juga sebenarnya merasa prihatin. Masa cuma Pak Darmo saja sih? Itu pertanyaannya. Gak mungkin. Gak mungkin cuma Pak Darmo saja yang punya hati dan mau di situ. Ada yang lain tapi mungkin belum tersalurkan. Saudara perlu garis bawahi. Kalau saya belum punya kemampuan, saudara bisa di training, dilatih. Begitu. Sosial media, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan segala macam. Nah, ini remaja kaum muda, ini saudara lahan yang sangat subur untuk kita menjangkau jiwa, untuk kita mempropagandakan Injil, Kristus. Jangan hanya setan yang pakai propaganda mereka. Kita harus propagandakan kerajaan Allah melalui sosial media. Musik, keyboard, gitar, bass, drum mungkin ada tambah lagi. Yang lainnya, saksofon mungkin koma lagi. Ada lagi biola dan segala macam. Itu akan berkembang. Sehingga kita nanti punya orkestra. Kita punya gedung lebih besar. Ada yang main biola, ada yang main saksofon, ada yang macam-macam. Dance. Saudara melihat acara di
kongres, saya sangat kagum bangga dengan kita Gereja Sungai Kehidupan diberikan kepercayaan untuk memimpin acara di hari kedua KKR itu. Sebenarnya KKR pertama kita berikan tepuk tangan. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa kita punya kemampuan sebenarnya. Saudara, kalau saudara melihat, saya rasa saudara juga kagum. Saya juga bangga dengan itu semua. Tapi semalam saudaraku, yang singer cuma 1 orang. Itu juga dalam hati saya. Terus yang lain ini di mana? Masa kita punya hanya cuma KKR besar toh kita tampil semuanya. Tapi kalau ibadah biasa, ya cukup aja 1 aja singernya. Terus di mana singer-singer yang lain? Di mana yang tamborinnya? Di mana yang dance-nya? Di mana yang flag-nya? Itu pertanyaan juga dalam hati saya. Kita punya sebenarnya. Kita ada, bukan yang ada. Tapi mungkin juga ada yang lain-lain yang saudara punya kerinduan di situ, tapi saudara belum tersalurkan. Saudara bisa tulis garis bawahnya di situ. Dan kita akan berusaha memaksimalkan semua yang ada. Amin, saudaraku. Karena kita punya, ada pada kita sebenarnya. Worship leader, singer. Tentunya kita akan ada audisi memang. Ya, karena tentunya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta masing-masing. Terus vokal group. Itu banyak tuh garis bawah vokal group loh. Di kaum muda juga saya lihat banyak. Saudara tinggal dikumpulkan siapa yang suka dengan adanya vokal group. Bikin grup lah. Untuk vokal group di kaum muda, vokal group di umum. Penjara. Perkunjungan ke penjara, melayani orang-orang yang keluar dari penjara. Ya, saudara ada yang punya hati di situ, saudara garis bawahi. Seperti yang saya siarkan yang minggu lalu, bagaimana ada seorang Pak Tony yang bersedia menampung orang-orang keluar dari penjara. Enggak semua orang saudara punya panggilan gitu, enggak punya hati seperti itu ya. Saudara tidak harus jadi Pak Tony, tapi kemungkinan ada orang-orang seperti itu. Memang punya Tuhan sudah taruh dalam hatinya. Dan itu akan sangat berdampak. Sampai akhirnya teman saya jadi pendeta sekarang di Sangoledo dan mendampaki hidup banyak orang di sana. Itu karena Pak Tony itu yang mengambil bagiannya. Panti asuhan dan panti jompo. Perkunjungan panti-panti jompo memberikan dana untuk mensupport orang-orang di panti. Pendidikan, memberikan bantuan keuangan bagi anak-anak yang tidak mampu. Kita gereja, kita mensupport beberapa anak yang sekolah yang kuliah juga. Terus komunitas narkoba, LGBT, anak jalanan dan sebagainya. Dan ini daftar ini akan terus berkembang. Ini 25 akan jadi 26, 27, 28 seiring bagaimana kita pertumbuhan gereja sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita masing-masing. Mujizat dimulai bukan di luar. Bukan dengan apa yang kita tidak punya, tetapi apa yang ada pada saudara dan saya. Dan saya percaya ada satu kerinduan kita untuk berbuat sesuatu. Dan ketika kita bisa menjawab kebutuhan yang ada, itu juga menjawab kebutuhan kita sebenarnya. Dan ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin, saudaraku. Semua akan ditambahkan. Dan tidak mulai dengan apa yang saudara tidak punya. Tidak mulai dengan orang lain, tapi dengan dirimu. Jadilah dirimu. Apa yang ada dalam diri saudara, masing-masing saudara juga mengerti, tahu. Apa yang hasrat yang Tuhan tahu dalam hatimu. Jadi jangan garis bawahi apa yang tidak menjadi kerinduan saudara. Nanti jadi beban. Dan saudara tidak menjadi dirimu. Jadilah dirimu. Dimulai dengan apa yang saudara punya, bukan apa yang saudara nggak punya. Dari situ. Nanti kita akan melihat multiplikasi pelibat gandaan. Mujizat dimulai dari situ. Dari apa yang kita punya. Jadi yang kalau ada yang kaum muda yang hadir dari ibadah semalam sudah isi, saudara tidak perlu isi. Tapi kalau saudara belum isi,
saudara perlu mengisi. Begini, nggak mungkin seseorang nggak punya talenta. Pasti ada, walaupun cuma satu. Dan kalau tidak ada di sini, saudara bisa bikin daftar sendiri. Gitu loh. Nggak mungkin nggak ada. Jadi saudara nanti tulis namanya, nama lengkap. Ya, nama lengkap saudara. Dan saya lihat yang di pagi itu kadang-kadang susah dibaca nih. Mungkin mesti ke Pastor Eni tanya, ini Pastor Eni ini lihat di daftar jemaat ini siapa namanya. Jadi tolong kalau bisa ditulis dengan lebih jelas namanya dan kemudian tanggal lahir. Kenapa butuh tanggal lahir? Supaya nanti kalau ada nama yang sama dengan sekolah minggu kita nggak keliru. Gitu. Kita tahu oh ini jemaat di umum, oh ini jemaat di kaum muda dan nomor HP-nya. Nah, saudara lingkari atau garis bawahi ya, garis bawahi aja. Nah, ini akan ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 25 dan di bagian orang sakit ini akan ada mengunjungi, mendoakan, membawa pertemuan. Saudara garis bawahi bagian mana? Nah, jadi saudara, mungkin saudara sudah ambil bagian di dalam pelayanan di musik misalkan Ibu Yuli. Tapi selain di musik ada kerinduan yang lain. Jadi saudara bisa isi juga. Apa yang menjadi kerinduan saudara. Nah, jadi kita akan usahakan supaya semua akan mengisi. Jadi nanti ke minggu depan ini, kalau yang hari Minggu ini belum datang, kita akan juga minta untuk mereka untuk mengisi. Jadi kita akan lihat dari data-data yang ada, siapa yang belum isi kita akan minta untuk mengisi. Dan karena saya percaya, tidak mungkin seseorang itu tidak punya talenta, semua pasti ada. Jadi tentunya yang dari pagi sudah datang di ibadah pagi, saudara tidak perlu isi lagi karena saudara sudah isi di pagi.